Biasanya tipe yang sporty ataupun racing itu hanya di tipe-tipe tertinggi, tapi berbeda dengan Daihatsu Terios. Ini adalah Daihatsu Terios tipe XADS manual 2025. Bensin Sumur Bor, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, Jajang juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada penonton setia Kacamata Andi Pras karena atas kepercayaan Bapak Ibu memesan kendaraan Daihatsu baru kepada Jajang. Saat ini Jajang masuk sebagai kategori sales terbaik di Astra Daihatsu. Nah, buat Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Daihatsu baru, tentunya Jajang sudah menyiapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu. Salah satunya yang pertama, bagi Bapak Ibu yang berencana untuk membeli mobil Daihatsu baru, baik itu secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan tentunya Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil yang ada di samping saya ini, untuk Daihatsu All New Terios DP mulai dari 15 jutaan saja. All New Daihatsu Xenia DP mulai dari 16 jutaan saja. Unit komersil kita ada di Daihatsu Grand Max DP mulai dari 13 jutaan saja. Rocky DP mulai dari 15 jutaan saja. Dan yang terakhir, kita ada Daihatsu Ayla dan Sigra yang DP-nya cukup dengan 5 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan, di mana angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu barunya dari kami. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kita ada paket balon payment, di mana angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor kredit 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Daihatsu barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Daihatsu baru, Bapak Ibu cukup hubungi Jajang saja. Bapak Ibu tidak perlu untuk keliling showroom karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita ada paket jasa servis gratis selama 3 tahun atau sampai dengan 50.000 km. Tentunya ini sangat meringankan biaya servis mobil Bapak Ibu karena jasanya sudah kami gratiskan. Lalu yang kedelapan, kita ada layanan darurat 24 jam yang akan kami berikan secara gratis selama 5 tahun. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Daihatsunya,
Bapak Ibu cukup hubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Daihatsu baru kepada Jajang, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money atau alat-alat elektronik secara langsung tanpa diundi. Selain itu, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah undian berupa emas logam mulia, 1 unit Daihatsu Ayla, 1 unit Daihatsu Rocky, 2 unit Daihatsu Sigra, dan 5 unit all new Daihatsu Xenia. Dan semua kesempatan itu bisa didapat untuk pembelian pada periode akhir tahun 2025. Jadi Bapak Ibu yang mencari mobil Daihatsu baru, jangan lupa Jajang ya. Jangan membeli mobil Daihatsu terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Jajang. Ingat Daihatsu, ingat Jajang. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Jajang dari Astra, Daihatsu, dan Mogot. Jadi Mas Jajang adalah salah satu sales terbaik yang tentunya siap melayani teman-teman semuanya untuk memberikan promo terbaik dan juga layanan terbaiknya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Daihatsu, langsung aja hubungi Mas Jajang, nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk harga Terios, para kompetitornya, dan Daihatsu lainnya juga. Kita langsung bongkar aja ya untuk Terios tipe X manual ADS. Jadi tipe termurah tapi sudah ADS. Kita lihat di sini. Dari tampak wajah depannya ini memang dia kelihatan lebih sporty kalau dibandingkan dengan yang tipe X standarnya. Dimana kalau kita lihat desain grill depannya ada list warna hitam glossy yang cukup lebar dengan tambahan ornamen warna-warna chrome model piano tail ya. Jadi akan menambah kesan yang elegan di bagian atas, lengkap dengan logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengahnya. Selain itu, untuk lampu-lampunya tentunya juga tidak ada perbedaan dari tipe lainnya, di mana untuk lampu senjanya sudah LED, dia modelnya garis di bawah lampu utamanya. Lampu utamanya juga sudah LED multireflektor, dan untuk lampu sennya dia masih halogen. Lalu untuk di bagian bawah, untuk yang Terios tipe X ADS ini, karena standarnya adalah yang tipe X, jadi dia tidak dilengkapi dengan fog lamp, cuman untuk housingnya ini selain di finishing warna hitam doff, dia mendapatkan tambahan ornamen warna chrome di kanan kirinya yang tentunya ini akan menambah kesan sporty, kesan elegan juga di bagian bumper depannya ini. Lalu di bagian tengahnya ini standar, di atas bumper bawahnya juga dia ada kisi-kisi lagi yang tentunya ini senada ya, jadi bersusun atas bawah, ini berwarna hitam doff dan sedikit ada pemisah yang di finishing warna body dan juga plat nomornya tentunya, yang sehingga tampilannya pun kelihatan garang dan kelihatan menjadi lebih agresif. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan wajah depannya dengan ornamen-ornamen chrome yang ada di tipe X ADS ini, dia tampilannya memang sedikit kelihatan lebih elegan dan kelihatan lebih sporty dibandingkan yang tipe X standarnya. Di bagian mesin, kalau ngomongin Terios ini memang dari tipe termurah, tipe X manual sampai tipe paling tingginya ADS ataupun custom, itu semuanya pakai mesin tipe yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVT-i, di mana dengan mesin ini dia memiliki tenaga di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4200 rpm. Dan ngomongin Daihatsu Terios, salah satu keunggulannya adalah dibekali dengan penggerak roda belakang yang tentunya ini sangat diminati di Indonesia mengingat jalanan kita yang memang banyakkan tanjakan-tanjakan. Jadi kalau kita pakai penggerak roda belakang, insya Allah atau kemungkinan dia akan memberikan daya yang lebih kuat ketika kita melewati tanjakan-tanjakan dibandingkan mobil-mobil berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya sayangnya memang belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R16 Racing, warnanya full silver dengan profil ban di 215/65. Rem depannya menariknya juga sudah cakram, bahkan sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Ada overfender juga di bagian eksterior sampingnya ini ya, yang seolah-olah tarikannya itu menyambung dari depan, samping, sampai ke belakang, jadi menambah kesan yang sporty tentunya. Lalu untuk cover spionnya ini juga sudah di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, tapi sayangnya karena basicnya adalah tipe X, dia belum bisa dilipat buka otomatis.
Lalu di bagian atas kacanya, dia menariknya juga ada talang air untuk kaca samping, tengah, bahkan sampai belakang dengan emblem Terios. Ada list warna chrome juga di bagian bawah kacanya sehingga menambah kesan elegan. Dan untuk handle pintunya model tarik, karena basicnya yang X, sayangnya memang belum ada smart entry-nya ya. Jadi kuncinya masih standar pakai remote atau kunci colok. Handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya, dia tentunya sama dengan depannya, hanya aja untuk pengereman di belakangnya dia pakai rem yang masih tromol. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya sebenarnya nggak banyak perbedaan dari tipe X standarnya. Jadi nuansanya tetap kelihatan sporty ya kalau kita ngomong Terios ini. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan antena model sirip U warna body. Kemudian ada roof spoiler di atas ini. Cuman tidak dilengkapi dengan stop lamp ya. Di bagian spoilernya jadi kosong. Lalu ada ornamen kanan kiri warna hitam doff. Dan untuk kacanya ngomongin Terios ini belum ada yang anti embun ya, alias kaca standar, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Ada logo emblem Daihatsu berwarna chrome di bagian tengah standar. Lalu menariknya yang XADS ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Untuk di bagian lampu-lampunya ini tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya, di mana untuk lampu rem dan lampu malamnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan mundurnya masih halogen. Ada logo Terios berwarna chrome di bagian kanan dan ada emblem XADS juga gitu ya, yang menandakan tipe X yang sudah ADS. Dan di bawah selain ada kamera tadi juga dilengkapi dengan dua parkir sensor, serta untuk bumpernya ini juga beda dengan X standar karena dia kelihatan lebih sporty dengan aksen-aksen warna chrome di bagian kanan kirinya yang membentuk metrik-metrik. Serta di bagian atasnya pun ada metrik-metrik juga dengan logo Terios di bagian tengahnya. Serta dilengkapi dengan dua lampu reflektor di kanan kiri dengan ornamen-ornamen warna chrome juga. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini memang dia tampak kelihatan sedikit lebih elegan dan juga kelihatan lebih sporty kalau dibandingkan tipe X standarnya. Untuk kuncinya tentunya tadi ya sudah kita singgung masih standar, yaitu kunci colok dengan remote ada dua di sini, ada tombol lock dan unlock di depan. Lalu di belakangnya ada logo Daihatsu, ini warna hitam semuanya ya, jadi memang masih polos seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kunci atau mau buka kuncinya, teman-teman selalu dari remote ya. Kita kunci, dia nyala lampu sen tapi tidak terlipat otomatis karena belum auto folding ya. Dan saat kita unlock, ini juga untuk rodi depan dari Daihatsu Terios tipe R ini dari atas sampai bawah full warna hitam dengan bahan nut plastik secara dominan ya. Kecuali di bagian atas armrestnya ini ada lapisan kain walaupun agak keras juga. Kemudian ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window, auto up down-nya di bagian driver aja. Ada pengaturan spion, untuk kacanya tidak ada pengaturan untuk melipat spionnya ya. Handle pintunya juga warna dasar atau warna hitam. Lalu di bawah dia juga dilengkapi dengan speaker utama untuk pintu kanan kiri, ada dua cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk dalam. Di dalam nuansa dashboardnya sebenarnya juga tidak ada perbedaan dari tipe X-nya, alias masih sama ya, dari kanan ke kiri. Ini hampir semuanya juga warna hitam semuanya dengan bahan nut plastik tanpa lapisan soft touch sama sekali. Kemudian di pojokan ini dia masih ada tweeter, jadi total speakernya tetap ada 6 gitu ya, walaupun tipe X ADS. Kemudian untuk kisi AC-nya juga warna hitam full. Di bawah ini belum smart entry ya, jadi kosong di sini, ada tombol VSC dan idling stop ya. Jadi kuncinya di sini dia masih model colok. Dan di bawah ada laci penyimpanan terbuka kecil. Di paling bawahnya ada pedal gas, rem dan kopling karena yang kita bongkar adalah XADS yang manual. Dan untuk karpetnya ini bedanya dengan X standar, tentunya dia sudah pakai karpet yang 3D ya. Ini khusus tipe-tipe ADS. Dan di bawah sini juga dia ada scuff flat. Ini juga menambah kesan yang sporty tentunya, lengkap dengan emblem Terios juga. Untuk bahan joknya dia masih bahan fabric tentunya ya. Semua Terios kecuali yang R Custom sampai di RADS pun sebenarnya masih bahan fabric juga ya. Di sini ada motif-motif di bagian tengahnya, lalu pengaturan sadarannya masih manual, tapi tidak ada pengaturan ketinggian jok ya, karena basicnya walaupun ADS tetap dia adalah yang tipe X bukan tipe R. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya pun dia juga masih standar, modelnya 3 spoke, tidak dilapis kulit dan tidak ada tombol-tombol apapun ya, hanya ada motif-motif bintik-bintik di kanan kiri termasuk bawahnya. Tengahnya ada logo Daihatsu berwarna chrome.
dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Lalu untuk setirnya ini juga dia bisa diatur ya. Jadi sudah bisa naik turun tapi belum bisa maju mundur. Jadi baru tilt tapi belum teleskopik. Ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya di belakang setir sebelah kanannya. Ini standar tanpa fog lamp karena yang tipe X ADS. Dan di kirinya dia dilengkapi dengan saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang masih standar. Dan untuk hidupkan mesin sekali lagi kuncinya masih colok. Jadi teman-teman colok di sebelah kanan ya untuk lubangnya kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat tampilan dari speedometernya pun dia masih standar alias masih analog, belum layar digital ya. Semua Terios sampai tipe tertinggi masih sama, yaitu model jarum jam untuk RPM dan kilometernya. Dengan nuansa ada aksen-aksen chrome sehingga menambah kesan elegan juga. Di tengahnya untuk MID-nya pun dia masih standar, belum TFT gitu ya. Tapi secara indikator tentunya sudah cukup lengkap, termasuk ada odo tripnya, untuk kilometernya, jam digital, untuk indikator BBM dan lain-lain tentunya masih standar. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan head unit audio touchscreen 7 in. Dia modelnya juga masih di dalam ya, belum yang layar floating seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dan untuk fitur-fiturnya selain ada radio, ada multimedia juga di sini ya. Kemudian juga teman-teman bisa koneksi ke USB mirroring ya. Jadi bisa mirroring dengan handphone tapi masih pakai kabel gitu ya. Jadi belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Tapi kalau teman-teman rubah ke R, menariknya untuk yang tipe X ADS ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk membantu saat kita lagi mundur. Selain itu, di atasnya ada kisi AC-nya ya, utama ini ada 2 blower ya, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazard di bagian tengahnya, termasuk di atasnya juga ada blower AC lagi. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini juga menarik ya, karena sudah digital semuanya, baik untuk pengaturan kipas, pengaturan suhu, bahkan ada pilihan max cool dan untuk rotasi udaranya juga. Dan di bagian kiri, di sini laci utamanya cukup besar juga. Kemudian di bagian atas ini ada motif jahitan tapi masih bahan hard plastik semuanya ya dari dashboardnya ini. Ada airbag juga untuk penumpang depan. Jadi airbagnya sudah ada dual airbag, ada tweeter juga di pojokan, lengkap dengan kisi-kisi yang tentunya juga warna hitam. Lalu di bagian bawah dia juga ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian untuk transmisinya dia manual 5 percepatan, sudah dibungkus kulit juga ya. Jadi standar seperti ini. Rem tangannya masih model tarik dengan tombol warna hitam, ada tempat-tempat penyimpanan kecil di bawah, lengkap dengan list-list warna silver yang tipe ADS ini ya. Lalu di atas ini juga menariknya ada konsol box yang sudah dilapis kulit gitu ya, dengan jahitan-jahitan warna merah. Ini ada di ADS saja untuk tipe X-nya. Bahkan kalau kita buka, dia ada wireless charger yang mungkin tidak ada di tipe X standarnya. Dan kalau kita buka, di sini juga boxnya lumayan ya, walaupun tidak terlalu besar tapi
Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Terios yang tipe XADS manual 2025. Jadi tidak hanya tipe tertinggi aja yang memiliki bodi yang kelihatan lebih sporty dengan tampilan bodi ADS-nya ini, tapi Terios masih memberikan pilihan untuk yang tipe X bahkan di tipe manual sekalipun, sehingga teman-teman untuk mendapatkan model Terios yang sporty tidak harus memiliki yang tipe tertinggi, tapi dengan tipe X tentunya harganya akan lebih terjangkau, lebih hemat dibandingkan tipe RADS-nya. Nah, kira-kira apakah yang tipe XADS ini memang cukup kelihatan lebih sporty, kelihatan lebih worth it dibandingkan X standarnya, bahkan lebih hemat dibandingkan dari Terios tipe R-nya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu Terios ini ataupun Daihatsu tipe lainnya, teman-teman bisa konsultasi langsung ke Mas Jajang, nomornya ada di bawah. Bisa langsung di japri, dan Mas Jajang ini adalah salah satu sales terbaik di DKI Jakarta. Jadi tentunya teman-teman akan ditemani sama orang yang tepat untuk memilih Daihatsu kesayangan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja hubungin Mas Jajang di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.